Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Menarik sebenarnya begitu kan. Terkait dengan debat tadi malam ya. Anies Baswedan ya yang paling banyak di-mention begitu kan ya. Yang paling banyak dibicarakan. Dan bahkan Anies Baswedan yang paling banyak mengomentari terkait bagaimana ya rezim-rezim hari ini. Tentu ini menjadi catatan penting kepada Anies Baswedan dan seluruh masyarakat Indonesia ya yang mengatakan bahwa yang menguasai panggung yaitu adalah Anies Baswedan. Yang jago debat yaitu adalah Anies Baswedan. Maka inilah pentingnya berdebat begitu kan ya. Jangan hanya bolos terus ya kalau diajak debat berdiskusi di depan publik di situ begitu. Dan pada akhirnya seperti Prabowo dan Ganjar itu sudah di depan ya Anies Baswedan kalah mereka begitu. Narasi-narasi yang baik kepada ya mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kemenangan debat ini tentu adalah Anies Baswedan yang paling unggul begitu kan ya dalam segi debat. Saya sejak awal sudah katakan bahwa ya memang debat dengan panggung-panggung seperti ini Anies Baswedan sudah luar biasa, sudah biasa begitu kan. Bahkan ada Prabowo yang sudah mulai agak melihat ya joget-jogetnya di situ. Terus kemudian si Gibran ya mulai agak kepanasan begitu kan terkait dengan adanya debat-debat seperti itu sampai-sampai mereka begitu kan ya bangun ya seolah-olah mengompori terkait dengan ya dukungan-dukungan ketika Anies Baswedan berbicara. Lihat saja si Gibran begitu. Tapi pada kenyataannya dan intinya adalah debat ini yang paling unggul adalah Anies Baswedan. Dari segi kata-kata, segi gagasan, segi solusi, ya, segi tanggapan dari mereka begitu. Bayangkan ya, Pak Prabowo dengan Pak Ganjar begitu ketika mereka berdebat, mereka ya bertanya, saling bertanya. Padahal sesi bertanya dan sesi saling menanggapi itu berbeda begitu. Justru Anies Baswedan di situ yang kemudian begitu kan ya dengan cara-cara menanggapi dan tidak ada pertanyaan ketika sesi itu begitu. Inilah hebatnya Anies Baswedan. Dan bahkan itu mentionnya paling banyak dan bahkan ini menjadi trending topik di sosial media. Bahkan ini menjadi trending topik di X begitu kan ya. Dengan cuplikan-cuplikan Anies Baswedan yang mengatakan bagaimana ya Pak Prabowo yang tidak bisa ya tahan ya menjadi oposisi begitu kan. Jadi kalau hal-hal seperti itu sudah diungkapkan Anies Baswedan, panggung pertama adalah Anies Baswedan. Panggung keunggulan ini ya debat pertama ini adalah Anies Baswedan di situ. Udahlah, jangan berpikir bahwa yang memenangkan inilah yang memenangkan itu. Tapi sayang, mulai lembaga-lembaga survei hari ini sudah mulai muncul untuk memenangkan bagaimana debat pertama itu diarahkan kepada Prabowo. Jangan-jangan yang nyurvei ini ngaco begitu kan. Jangan-jangan yang nyurvei ini mungkin lagi tidur atau apa begitu kan. Sayang seribu sayang kalau hal-hal seperti itu terjadi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pada kenyataan hari ini lihat saja di masyarakat bahwa begitu kan ya sudah mengatakan bahwa debat ini adalah debat Anies Baswedan yang punya panggung berdebat bisa bernarasi dan gagasan yang disampaikan yaitu adalah Anies Baswedan di situ begitu. Lihat saja ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa debat ini adalah didominasi oleh Prabowo, ini agak ngaco mereka begitu. Kenapa saya katakan agak ngaco? Karena paling banyak di masyarakat hari ini begitu kan, bahkan di media sosial yang paling banyak dimention adalah Anies Baswedan di situ begitu, bukan yang lain begitu kan. Saya kira inilah perdebatan-perdebatan sekarang, tapi saya menganggap bahwa panggung politik hari ini, panggung debat politik hari ini tetaplah Anies Baswedan yang menjadi ya dominasi dan unggul di situ begitu. Saya katakan sejak awal. Maka kalau Gibran datang ke publik ya, datang debat publik sana sini ya tidak tidak bolos terus begitu kan. Maka saya katakan ya ini kalau sering datang debat sana sini begitu kan, lancar begitu berdebat begitu, dan bahkan gagasannya hari ini yang diterima oleh masyarakat ternyata lah Anies Baswedan. Ya kita lihat saja di situ.
Karena keunggulan inilah yang kemudian menjadi debat utama bagi Anies Baswedan ya untuk mengambil alih bagaimana masyarakat yang masih belum percaya terhadap Anies Baswedan. Sudah dibuktikan hari ini bagaimana debat-debat yang sesungguhnya ditawarkan kepada masyarakat seperti apa di situ begitu kan. Sungguh luar biasa begitu kan. Saya kira cara-cara Prabowo menjawab itu sama dengan 2014 2019, cara-cara seperti itu. Tapi Anies Baswedan Pak Prabowo sudah menghilangkan yang namanya antek asing. Biasanya kan seperti itu begitu kan. Dia mengatakan saya pertaruhkan bagi bangsa dan negara. Pret. Kalau sudah calon sana sini 3 kali kalah ya mending Pak Prabowo pensiun aja. Ngapain juga di satu sisi begitu. Karena melihat dengan kepercayaan trust di masyarakat itu sudah kepada Anies Baswedan. Saya kira ini akan ada lembaga-lembaga survei yang mengatakan wah ini setelah debat pasti ya elektabilitas Anies Baswedan turun. Ya pasti ada lembaga-lembaga survei yang mengatakan seperti itu. Tapi tunggu saja rilisnya ya. Karena sudah mulai muncul ya lembaga-lembaga survei untuk memenangkan Prabowo. Tapi saya menganggap bahwa hal-hal seperti itu hal yang biasa. Tapi masyarakat Indonesia yang menentukan ini semua begitu kan. Jadi saya kira perdebatan-perdebatan selama ini begitu kan ya di sosial media terkait memenangkan salah satu, lihat saja panggung bagaimana yang tadi malam ya yang dikuasai oleh Anies Baswedan. Ya di situ sangat bagi kami adalah ada sesuatu yang kemudian kegemetaran atau gemetar ya ketika berhadapan dengan Anies Baswedan di situ begitu. Bahkan tidak kalah penting bagi mereka begitu pendukung-pendukung Prabowo yang sudah mengatakan begitu kan ya, wah Prabowo sangat baik, sangat bagus begitu kan. Pada ujung-ujung mereka mulai agak terpesona dengan Anies Baswedan begitu. Bayangkan ya, dengan narasi-narasi itu ketika Anies Baswedan berbicara ya, omongan-omongan dari pendukung-pendukung Prabowo dan pendukung Gibran, ini yang mereka melihat seolah-olah kagum mereka begitu kan. Saya kan melihat langsung bagaimana debat-debat itu begitu kan. Tapi pada kenyataannya begitu, wow, ternyata Anies Baswedan sangat luar biasa dibandingkan ya capres-capres yang lainnya. Rugi kalau tidak memilih Anies Baswedan. Karena apa? Karena ini kesempatan emas ya bagi pemimpin kita untuk bisa sejahtera bangsa kita, untuk bisa memakmurkan kesejahteraan bagi kita begitu kan. Jadi mulai angka kemiskinan ya, mulai bagaimana kebijakan-kebijakan yang ada selama ini begitu. Tapi lihat saja konteksnya mereka begitu. Sayang ya 1000 sayang ketika ya hari ini ya mempertontonkan bagaimana calon capres ya di situ begitu cara berdebat, cara komunikasi, cara diplomasi di situ. Ya berhadapan dengan orang luar negeri tidak seperti itu juga begitu kan ya. Bukan pencitraan yang harus kita tampilkan, tapi Anies Baswedan sudah membuktikan bagaimana debat pertama ini sudah memenangkan di situ begitu. Saya kira ada keunggulan luar biasa, apalagi temanya debat pertama. Nanti kalau debat kedua begitu, wah, ini soal pangan begitu kan, soal bagaimana food estate yang sudah gagal di situ begitu kan. Ya, mereka akan menjadi tolak ukur begitu. Bagaimana yang lain di situ begitu, masih banyak yang lain begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini begitu kan ya, ketika dia berpengalaman di DKI Jakarta, sudah bagaimana membangun gereja, membangun EMB yang sudah puluhan tahun di situ begitu, aksesnya bagaimana ya, karena sudah punya pengalaman di situ begitu. Bagaimana ketahanan pangan yang ada di Jakarta ketika Anies Baswedan memimpin, sudah ada di situ, data-datanya lengkap begitu. Bagi Anies Baswedan sangat luar biasa, debatnya saya ajukan jempol begitu kan ya. Saya kira inilah yang harus kita tahu bahwa apa yang disampaikan Anies Baswedan ternyata menjadi keunggulan ya. Orang yang rata-rata di sosial media yang tidak tertarik kepada Anies Baswedan hari ini menyatakan ya tertarik begitu kan. Saya cerita-cerita ini diambil begitu kan dari berbagai media sosial yang ada dan komentar-komentar yang ada bahwa selama ini tidak mendukung Anies Baswedan dan tidak suka kepada Anies Baswedan, tapi pada kenyataannya adalah mereka mengatakan hari ini saya sudah menentukan bahwa yang kita pilih untuk menjadi capres untuk masa depan adalah Anies Baswedan. Ternyata terbukti ya.
dengan adanya debat seperti itu punya dampak yang luar biasa. Ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.